ada yang bisa dibantu Mbak? Oh, enggak, cuma mau tanya sedikit aja. Tapi ingat, Miss Yuni lagi live nih. Sebentar, Miss Yuni lagi live nih. Iya. Secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sih? Oke, Mbak. Ini dari Singapura. Dari Singapura, oh, kenapa sih? Iya. Mbak, saya kan ex Hongkong. Terus dulu saya masih mau berangkat ke Hongkong itu masih umur di bawah 18. Oke, Mbak jangan ditiup ya, Henry-nya jangan ditiup. Oh, sorry. Terus? Jadi saya semua dipalsukan, sama sampai kakak semua dipalsukan, saudara-saudara dihilangkan, cuma jadi saya anak pertama. Terus saya kemarin pulang tahun kemarin pulang itu saya bikin KTP pakai nama saya sendiri. Itu ke data ganda kan. Kalau ke Hongkong itu kalau data ganda berapa tahun Mbak bisa nggak kecek lagi? Di Hongkong tidak mungkin tidak bisa kecek Mbak. 20 tahun aja bisa kecek loh. Saya makanya itu kemarin saya mau proses ke sana lagi, tapi semua PT nggak berani, katanya datanya ganda gitu. Betul. Jadi karena kamu sudah pakai nama asli, semuanya asli, habis itu tidak sesuai di awal, kamu ingin balik lagi ke sini itu udah tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Aduh, saya sekarang makanya saya milih ke Singapura, katanya kalau habis dari Singapura bisa ke sana lagi gitu. Nggak bisa. Wong yang tahun 2002 yang memiliki nama ganda tahun 2000 sampai sekarang itu ketahuan semua Mbak. 2000 loh, tahun 2000. Jadi udah nggak bisa ya Mbak? Saya tidak mengatakan tidak bisa, tapi saya tidak berani uji nyali Mbak. Oh ya. Saya di sana alhamdulillah nggak pernah bikin masalah gitu. Tidak bikin masalah, tapi sama menggunakan data palsu. Iya. Yo berarti bermasalah. Kenapa? 5 tahun di Hongkong. 5 tahun di Hongkong. Tidak. 25 tahun. Tahun berapa sebenarnya? Iya. Tahun berapa sebenarnya? Sekarang saya kesana tahun 97 awal. 97 awal, jadi kan umur berapa saya gini? Sekarang saya umur 41. Loh kok jadi muda Umur kesini umur berapa? Pas kesana umur 14 tahun. Umur 14 tahun ke Hongkong. Wow. Umur 14 tahun di ke Hongkong. Wah. Ini aku nanya ini sama orang lama nih, 14 tahun di Hongkong. Pasti gajinya underpay. Dulu pertama itu gajinya malah di atas. Kan gaji pertama masuk 1.800 kan. Pertama tahun 97 tuh 1.800 dikontrak. Tapi saya digaji 2,5. Lah kenapa kok banyak sekali? Nggak tahu, majikannya juga saya digaji segitu. Terus? Habis itu saya finish dari situ saya digaji underpay. Dulu, mari digaji gede kok di underpay ini ya maksudnya gak paham saya itu. Iya, nggak tahu ya, saya cuma mau aja kan gitu, katanya daripada kamu nggak dapat majikan gitu mah. Jadi ini aja diterima dulu, jalani dulu, terus pas kerja di itu dulu di Liking. Nah, itu di situ saya keluar majikan 1 bulan sebelum finish kontrak karena majikan lakinya itu Hansap, ojo karena disebuli itu nih, Henry nih tuh omong kok. Tak semuanya sing ngalele. Majikan cowoknya Hansap, tapi saya sampai mau bunuh diri di depan agent pas itu. Karena saya disuruh balik karena visanya masih 1 bulan, jadi kamu harus finishkan semua 1 bulan. Terus saya ngancam sama agentnya, saya nggak berani ngomong. Terus saya juga nggak tahu kalau pelecehan seksual itu kan bisa dipolisikan. Nah, saya nggak tahu. Terus saya kalau ibu suruh saya balik sana, saya mati sekarang di depan ibu, kata gitu. Oh nggak bahaya kah? Kakinya Hansap lah. Nggak bahaya kah? Ya itu masih umur berapa? Itu masih umur 16-17an gitu. Wow. Oke Mbak, pertanyaan saya nih, dari umur 14 tahun sampai sekarang umur 41 tahun,
Sampai di omah itu wis entuk opo? Wong sampean teko Hong Kong, teko Singapura, teko India. Enggak, Singapura ini karena katanya ini baru ini bulan kemarin saya pulang itu terus saya pengen balik Hong Kong udah nggak bisa karena terlanjur bikin KTP. Jadi terus saya pilih ke Singapura. Dulunya belum pernah, dulu pertama kali keluar ya ke Hong Kong. Oke, setelah ke Hong Kong ke Singapura ini. Iya, nih sekarang karena nggak bisa proses Hong Kong. Oke, bukan saya ingin membanding-bandingkan nih. Tapi saya menanyakan nih, saat di Singapura sama di Hong Kong menurut sampean itu lebih baik mana? Maksudnya dari gaji, dari suasana, dari liburan, dari majikan. Apa yang membuat sampean kepingin balik lagi ke Hong Kong? Karena sudah terbiasa ya di sana. Jadi kayak masalah pekerjaan, majikan, attitude-nya majikan, itu terus situasinya kalau sama majikan itu mungkin ya udah biasa, terus masalah bahasa juga. Nomor satu, kalau di sini kan pakainya bahasa Inggris bersama bahasa Mandarin apa tuh Hokkien ya? Hokkien. Terus saya kan nggak kalau bahasa Inggris oke. Sama Melayu, kalau Melayu saya malah nggak bisa. Oke. Terus? Jadi saya di sini ya itu mungkin karena bahasa satu, kedua karena suasananya, terus ketiga mungkin karena saya udah kebiasaan sama orang Hong Kong. Kan orang Hong Kong cuma berapa tahun di Hong Kong? 14 tahun? Berapa tahun di Hong Kong? Di Hong Kong 25 tahun. Wah, 25 tahun itu tahun 97 sampai tahun piro, Mbak? Tahun kemarin 25 tahun. Waduh. US gak iso balik rene meneh artine sampean. Iya tuh, kalau setiap saya tambah kontrak itu ya, tambah kontrak ke imigrasi semua imigrasi sampai melongo lihat dokumen saya setumpuk. Terus nggak pernah ada rekod jelek, itu nggak ada, selalu finish kontrak. Walaupun saya pernah di majikan yang kedua itu saya pernah dipukul sama kursi sama anaknya, itu saya tetap bertahan sampai finish itu. Saya gak bisa ngomong sampai 25 tahun di Hong Kong, baru pulang 2022 kemarin, dan sampean karena punya data yang tidak sama dulu dengan sekarang membuat sampean tidak bisa kembali lagi di Hong Kong. Kenapa saat itu memutuskan pulang ke Indonesia, Pak? Biasalah, karena orang tua pengennya saya pulang. Pas sampai pulang di rumah selama 6 bulan kok rasanya nggak enak, pengen kerja lagi gitu. Ini pertanyaannya, sampean sudah nikah belum? Nikah sekali, habis itu cerai, habis itu udah nggak pengen sama laki-laki. Cerai. Di tahun berapa sampai nikah kalau boleh tahu? Tahun 2017. Saya udah umur kok mbak nikahnya. Oh, udah umur 30 lebih. Di Hong Kong 25 tahun, saya cuti itu 4 kali. 25 tahun cuti cuma 4 kali. Indonesia 4 kali aja ya. Lah berarti sampean mari nikah ngecasno ngrasakno manuk iki mau langsung pulang ya Hong Kong. Iya. Lah bener enggak? Bener enggak saya ngomong kayak gitu? Balik ke Hong Kong lagi. Tapi setidak-tidaknya pernah merasakan manuk gitu. Iya pernah dulu. Loh, ketawamu renyah sekali saat menyebutkan manuk. Lupi. Oke. Ya enak ya enak ya. Manuknya kurang ajar, ditinggal 1 bulan di Hong Kong, saya sampai Hong Kong 1 bulan, udah namanya kuda-kudaan sama wanita lain, ya udah. Wong manuk kok main jaran-jaranan ini gak masuk akal loh, Pak. Maksud kita men ngenyek ya men. Makanya kalau mbak-mbaknya itu yang kerja di Hong Kong itu ya udah hati-hati sama laki-laki. Hati-hati sama laki-laki. Sampai ngerasa tapi kan setidaknya dalam hidup sampai pernah ngerasa nih manuk sekali toh. Ya udah. Loh, guyu iki mesti pikirannya arek-arek dan pikirannya sampean iki traveling di iki lho. Iki rondo-rondo ini. Udah 41 kalau belum merasakan manuk ya rugi toh. Oh iya itu adalah surga dunia. Ya sorry Mbak. Ya namanya orang kan nanyain aja Mbak. Aduh, sampean iki diajak ngobrol loh malah guyune semure
kulingah lek ngomong manuk arek-arek iki semangat ini. Saya kan ngikutin channelnya Miss Yuni itu sekarang kok banyak masalah banget di Hongkong. Pas saya di Hongkong itu benar banyak masalah tapi nggak serumit sekarang loh. Sebenarnya ya Mbak ya, saya bisa bilang nih, semua masalah itu ada. Cuman selama ini merasa tabu dan merasa malu untuk mengungkapkan, dan mereka berakibat kayak depresi, stres atau seperti apa, dan tidak ada pengalaman yang berani diungkapkan. Nah, sebenarnya masalah ini sama aja dari dulu. Ada, cuman tidak separah sekarang di mana anak baru itu mengerti kaburan, anak baru ngerti utang bank. Itu zaman dahulu Mas. Itu yang nggak maksud itu Mbak, yang nggak maksud itu. Dulu tuh saya berani, saya pernah di Hongkong itu selama 25 tahun. Tadi kan Mbak Yuni tanya saya dapat apa selama 25 tahun. Betul. Saya nggak dapat apa-apa karena saya nyekolahin adik saya 3. Waduh, nggak dapat apa-apa. Saya tulang punggung dalam keluarga. Terus jadi setiap saya kirim uang ke rumah, uangnya buat apa itu saya nggak pernah perhitungan lah. Setelah saya pulang, saya tahu keadaan. Nah itu baru saya kok bisa kayak gini. Saya selama kerja uang selalu habis. Rumah apa gitu. Terus akhirnya kecewa saya pelampiasannya di Hongkong itu banyak teman hura-hura sama teman-teman gitu. Nah ternyata bukannya dapat solusi tapi malah kalang kabut, teman mata teman. Terus saya pokoknya dihancurkan teman yang tak anggap saya seperti saudara. Apa-apa saya nggak pernah perhitungan. Akhirnya yaitu jatuh sejatuh-jatuhnya. Oke. Nih kalau mbak-mbak itu kalau ada masalah mending sama keluarga, jangan sama teman. Oke, jadi artinya adalah saat kamu mencari pelampiasan di luar, saat kamu mencari solusi di luar, bukannya mendapatkan solusi, tapi kamu semakin hancur. Boleh dibilang seperti itu? Iya, malah benar-benar hancur. Jadi kalau keluarga kan masih senang ya, bisa nyenengin bapak ibu, tapi saat melampiaskan keluar, itu akan berakibat fatal. Sama dengan mbaknya yang kemarin sampai habis 90 juta itu. Kan dia punya masalah dengan suami, akhirnya dia mencari pelampiasan di luar. Dalam waktu 1 bulan hancur sehancur-hancurnya. Iya, ya itu pokoknya jangan sampai cari pelampiasan di luar. Teman di saat kita ada, di saat kita terpuruk itu mereka menganggap kita, maksudnya teman lah, apa ya dikasih solusi, masukan. Solusinya itu buat apa sih kamu kok bela-belain mereka aja nggak pernah merhatiin kamu apa gitu kan. Kita otomatis di saat kita terpuruk kan, ada orang yang perhatian sama saya gini gitu kan. Jadi semuanya kayak ya udahlah gitu. Jadi sampai uang apa itu habis. Jadi kamu selama kerja 25 tahun itu boleh nanya, nggak ada tabungan? Tabungannya ya cuman itu, adik-adik udah lulus sekolah, bapak ibu sehat, udah bisa bikin rumah 1 udah. Berarti kan 25 tahun itu bukan memberikan berkat yang baik dong. 25 tahun itu ada beberapa tahun yang muspro. Iya, semuanya lah, yang penting mereka sehat gitu aja. Gak mau minat-minat yang udah habis. Nih kira-kira di Singapura nih uangnya jadi atau enggak nih kira-kira? Insya Allah pelan-pelan jadi. Oke, mungkin rezekimu juga di Singapura saya, bukan di Hongkong. 25 tahun kamu tinggal di Hongkong tapi kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu tidak mendapatkan kebahagiaan. Benar nggak? Ya kayak gimana ya Mbak ya? Kan saya kecil di situ, terus kayak gedenya itu di situ. Jadi pergaulannya kayak gitu ya, kayak gimana ya? Ya begitulah. Ya begitulah. Itulah cinta deritanya tiada akhir. Pesan satu kan saya pernah ngalamin di Hongkong nih, karena merasa gaji kita gede, jadi kita merasa gaji bulan ini habis nggak apa-apa, bulan depan saya gajian. Jangan pernah punya pemikiran kayak gitu. Oke, kenapa? Karena apa? Kalau kita punya pemikiran kayak gitu, kita akan nggak kerasa kitanya itu merasa kita bisa, kita mampu, kita banyak, ada uang banyak, jadi meremehkan semuanya gitu, meremehkan gitu. Maksudnya meremehkan seperti apa? Kalau boleh saya tahu? Kerja kita nggak bisa menabung, nggak
di Hong Kong geng-gengan, sok-sokan, tapi di rumah tidak memiliki apa-apa, gaya kayak selebriti, gaya kayak artis, gaya hidup yang so artis tapi dompet nipis. Maksud sampean seperti itu? Itu jangan sampai. Saya yang pernah ngalamin hancur nanti belakangnya. Iya, di awal-awal kita merasa wah dipuja-puja, oh ini anak ini gini-gini, tapi setelah kita ada masalah, kita terpuruk, semua orang pergi. Oke, jadi kehidupan yang ada di Hong Kong itu fana, bisa dibilang seperti itu. Saat kita sudah tidak ada di Hong Kong lagi, kita akan kembali ke dunia nyata, seperti itu. Ke dunia nyata, bangun kayak bangun dari mimpi. Oke, jadi di Hong Kong ini kayak fata morgana, wes, kayak halusinasi. Kita sendiri nggak berhati-hati. Yang nomor satu itu masalah uang. Oke. Nomor satu itu masalah uang. Kedua masalah pertemanan. Jangan sampai berteman boleh, tapi jangan sampai seakrab kayak saudara itu, jangan sampai, karena mereka itu cuma ada di saat kamu ada. Oke, teman itu ada di saat kamu ada. Artinya adalah kamu akan memiliki banyak teman-teman saat kamu punya segalanya. Iya. Dan saat kamu tidak punya apa-apa, mereka akan mengatakan dadah. Menghilang. Satu persatu menghilang. Kalau cuma menghilang, oke. Tapi kalau menghilangnya itu sambil melemparkan kata-kata yang menjelekkan, menjatuhkan kita, hancurnya kedua kali. Oke, sebentar. Jadi teman gandeng jembut, mari ngono pisah, jembutnya brodol dewe dan masih menghina, menjatuhkan, mengenyek, menjelekkan apapun yang padahal kita nggak melakukan, diomong melakukan gitu. Jadi kayak orang satu yang nggak suka, terus dia mengajak semua orang yang kenal kita itu diajak suruh membenci. Oke, berarti ini dari zaman dahulu kala ya Mbak ya, dimana iya, tapi kan semua pada nggak kerasa. Di saat kita happy itu nggak kerasa, tapi di saat kita terpuruk lah kita baru kerasa. Kayak sampai nyindir aku ini Mbak, saya kesindir ini. Dulu saya punya teman gandeng jembut, terus habis itu karena tidak sealiran terus ngajak bolo untuk membenci. Kayaknya ini pengalaman saya juga ini. Aduh, malah curhat saya ini. Ya itulah. Jadi makanya Mbak yang awal-awal ini yang baru masuk Hong Kong, hati-hati. Berteman boleh, tapi sekedarnya, jangan pernah berteman masalah uang. Oke, berteman boleh, tapi jangan pernah berbicara tentang uang. Walaupun tidak semua teman-teman itu jahat, tapi lebih baik berhati-hati. Kalau saya malah punya itu lebih baik. Punya prinsip Karena kita gimana? karena kita itu hancur enggaknya itu cuma satu kok masalahnya Mbak Yuni. Apa itu? Uang. Oke, Yang hancur. bikin kita hancur itu cuma satu, uang. Hancur karena uang. Oke. Kenapa sampean bilang hancur karena uang? Ya karena saya hancurnya karena masalah uang. Kan kamu, bukan semua orang dong. Iya, makanya ini pengalaman saya itu buat mbak-mbaknya, buat pengalaman. Jangan sampai karena uang itu bisa membuat kita bahagia, juga bisa menghancurkan kita. Berarti artinya uang itu bukan segalanya. Tapi tanpa uang kita tidak bisa melakukan segalanya. Benar gak sih? Iya. Jadi aduh, ngeluh aku. Iya, harus itu masalah uang itu, jangan sampai kita makan bareng-bareng, lebih baik kita EEC lah. EEC itu apa? EEC itu apa? EEC itu apa, kayak 100 kali 25, kamu 25, kita makan berapa orang, ya kita berapa orang gitu loh. Bayarnya. Bayarnya urunan EEC. Iya. urunan. EEC. Oke. Lu sampai watu-watu sampai Mbak, kena uang sampai langsung kena batu ya? Lama nggak kena manuk Mbak ini. Loh apa hubungannya karo manuk kamu itu? Ampun ini orang-orang. Kurang manuk. Lah itu saya ngelihat ada artis yang sudah tua itu pacaran sama brondol itu masih tetap batuk kok. Itu dengerin yang kena
sekali lagi, uang itu segalanya. Uang itu bukan segalanya, sorry, tak ralat tinggal di edit. Uang bukan segalanya, tapi tanpa uang kita tidak bisa melakukan segalanya, bener nggak? Uang itu penting. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Baik, ini pengalaman hidupmu yang menyatakan bahwa dirimu itu terlunta-lunta sampai saat ini itu gara-gara uang. Oke. Saya tersandung uang berapa itu di Hongkong selama di Hongkong itu. Oke. Ya itu apa rentenir yang masa utang 1.000 kembaliinnya 1.300 itu ya pernah saya itu. Terus teman katanya, Mbak saya butuh uang tolong cariin, ya udah saya nyariin, kan saya yang kenal itu rentenirnya. Nanti mereka utangnya kembaliinnya cuma yang itu pinjam 3.000, ya udah kembaliin 3.000, yang 300 4 kali itu nggak dibayar, akhirnya saya yang bayar. Jadi saya diem, saya nggak pernah marah, nggak pernah apa. Ya udah karena mulut saya yang minjemin, jadi orang yang tak pinjemin tahunya kan saya yang pakai, padahal itu orang lain yang pakai. Oh, jadi kamu itu seperti Miss Yuni, pahlawan kesiangan, bantu uang tapi malah kelilit itu. Dan akhirnya kapok. Benar-benar kapok. Oke. Saat terpuruk itu nggak ada satu teman pun yang maksudnya teman yang dulu kita bareng-bareng happy itu nggak ada yang datang, itu nggak ada, malah mereka pada menjauh, terus malah dapat teman baru lagi. Lah ternyata teman baru itu kan awal-awal nolong, tapi habis itu ya juga kayak gitu lagi. Saya merasa aneh ya Mbak ya, dimana kebanyakan kita tertipu yang paling dalam itu adalah teman yang pura-pura baik terus habis itu menggejretkan itu loh, menggejretkan. Ya memang itu. Bener nggak? Aduh. Saya Mbak sebentar Mbak Ayu Madiun, terima kasih sawerannya. Semoga kita selalu dijauhkan dengan orang-orang yang kurang baik. Oke, matur nuwun nuwun sawerane. Kuwi oke men digawe apa itu Mbak sawerannya Mbak? Engko tak sampaikan. Jadi ternyata banyak orang yang pernah ngerasain sesuatu yang sama dengan jenengan Mbak. Artinya adalah memang uang itu bisa membuat persahabatan, persaudaraan, persuamian, permanuan itu ucul. Permanuan juga ucul, bener nggak? Iya, ini yang terakhir saya udah terpuruk dari teman, habis itu mulai bangkit. Terakhir malah kena mano. Duh, piye kena mano. Ceritanya piye? Suaminya yang habisin uang yang terakhir. Jadi uangmu dihabis no manuk beberapa. Iya. Berapa? Habis semuanya habis. Yang terakhir terus saya pas mau pulang lagi udah mau maksudnya pengen pensiun dari Hongkong, malah kena masalah sama suami. Ya udah habis lah. Fitnah lagi paling, masa manuknya yang menghabiskan. Nah, di rumah tiap bulan dikasih uang, malah masukin saya pulang kan. Saya nggak gimana, di Hongkong udah belajar, jadi pulang itu saya backup itu HP-nya saya pegang, saya backup di Google semuanya keluar, jadi foto-foto dia sama cewek itu keluar semua. Aku nervous sih kerumuh manuk. Artinya adalah selama saya di Hongkong itu uang saya untuk cewek-cewek itu saya nggak tahu kan, saya tahunya uangnya habis untuk ini ya udah saya percaya aja gitu. jadi selama kamu kerja, manuk itu kamu pelihara di sangkar emas, ternyata ucul gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ya udah saya nggak tahu. Oke. Tahunya malah pas di rumah HP tak pegang, saya lihat kayak dihapus-hapus gitu kan, biasa kan laki-laki kan begitu, semua chat apa itu dihapus, tapi saya nggak goblok lah, saya backup itu semua di lewat Google. Terus? Jadi keluar semua, dia di kamar sama cewek, dia pas main sama cewek, semua ada di HP-nya. Jadi ya udah. Baik. Jadi hidupmu ini 25 tahun itu bukan menjadi berkat ya, malah dihapusi konco. Jadimu kamu ditipu keluarga lah kasarannya. Pertama kali pulang ke Indonesia melihat keluarga tidak bisa memberikan apa-apa sama kamu kecewa. Akhirnya kamu balik Hongkong lagi, melampiaskan ke teman-temanmu dan akhirnya kamu hancur.
setelah itu kamu bangkit lagi ngirim duit ke suamimu, ternyata suamimu itu adalah manuk ucul. Akhirnya jaran-jaranan, jadi kadang jadi manuk, kadang jadi jaran. Seperti itu. Iya. Tragis banget hidupmu, Mbak. Tragis banget. Alhamdulillah, jadi saya sekarang jadi lebih kuat, lebih apa ya? Lebih, maksudnya lebih tahu lah masalah saya harus begini, saya harus begitu. Jadi saya tak ambil hikmahnya aja. Di saat kita dapat masalah itu nggak usah menyalahkan sana sini, kita introspeksi diri aja, kita benahi diri kita sendiri. Orang yang udah masuk ke cowok itu nggak bakalan kembali, itu aja udah ikhlasin. Ya ikhlas itu nggak segampang kita ngomong ikhlas, itu nggak bisa, butuh proses kita untuk mencapai ikhlas itu. Sangat loh Mbak. Sangat. Itu saya lagi menjalani. Jadi sampai lagi menjalankan proses kata ikhlas itu. Ikhlas cuma hanya beberapa kata saja, tapi menjalaninya butuh tahunan. Benar nggak? Iya, prosesnya itu yang susah. Wah, jadi sedih plus galau ini kok macam-macam cerita hidup kita. Ya diambil hikmahnya aja yang baik kita. Nah kan sampai tadi bilang nih bahwa Hongkong dari dulu baik-baik saja, ternyata sampai kan nggak baik-baik saja. Ya mungkin pikiran saya cuma saya aja gitu, tapi ternyata sekarang keluar semua, malah lebih parah dari saya Pak ya. Berarti di sini adalah pembelajaran kan Mbak, dimana konten saya itu sebenarnya lebih ke pembelajaran, dimana sebenarnya itu Mbak, ini saya lihat komen-komentarnya itu kok kayaknya ada yang nggak terima gitu. Saya mikirnya gini, lah kalian yang dilihat negatifnya sih, kalau diambil positifnya ya mungkin kamu dapat ilmu. Maksudnya komen-komen yang negatif gimana? Saya nggak paham. Ya ada yang jelekin lah, ada yang apa gitu. Jelekin siapa? Sampean? Ya jelekin yang dia enggak, maksudnya jelekin Miss Yuni gini gitu. Kalau orang menjelekin kan saya tidak bisa mengontrol orang di luar sana Mbak. Itu itu adalah. Tapi saya mikirnya gini loh, kok kamu bilang kayak gini, yang benar Miss Yuni konten itu dia dapat uang dari YouTube, tapi jangan dilihat itunya, lihatlah apa di dalam konten itu apa gitu. Yang baik ya diambil, kalau yang nggak baik ya udah, nggak usah yang nggak baik itu diomongin. Kita kan cuma lihat, nggak suka ya nggak usah dilihat. Sampai dari Singapura sampai terdengar gosip seperti itu, wah hebatnya, hebat. itu yang siapa ya itu? Gak usah disebut nama nih, gak usah disebut nama. Saya tahu. Yang itu yang biasa sama-sama di organisasi itu kan saya pernah lihat dulu pas saya di Hongkong kan juga lihat itu. Ya, nah itu terus aku tetap aja dari dulu kayak gitu. Nih jalurnya keluar nih, keluar dari jalur kereta api nih. Karena sekali lagi nih. Pokoknya Miss Yuni kan tahu itu siapa gitu aja. Saya tahu tapi nggak perlu peduli dengan apa yang terjadi. Iya. Karena nggak usah. Juga kalau dia pas bikin status apa itu udah biarin aja Miss Yuni, nggak usah klarifikasi, udah itu kan pemahaman dia. Siap. Ya, kadang-kadang Miss Yuni kan terpancing, tercodot, tergantung. Enggak, soalnya gini lah Mbak. Soalnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi sekali lagi, saya tidak bisa memaksa orang sama dengan pemikiran saya. Dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lempar keluar. Kalaupun saya dihujat, itu wajar. Tapi sekali lagi, kan tidak ada yang tahu dalam hati saya. Curhat ini. Maksud saya adalah tujuan saya seperti apa dan bagaimana kan tidak ada orang tahu nih. Seperti ini, kebetulan ada Migrant Care di Jakarta. Tapi kita semua itu udah planning sebelum kita tahu ada Migrant Care bahwa tanggal 12 Desember kita akan pulang ke Jakarta. Dimana karena ada urusan sesuatu kan, Meme mau kuliah, nggak tahu Meme mau kuliah di mana. Jadi kita mau arrange. Nah kebetulan sekali berbarengan dengan Migrant Care. Kalau zaman dahulu kala itu waktu saya pulang berbarengan dengan Edi, orang berpikir bahwa semua biaya yang memberikan itu mereka. Padahal tidak. Sama juga dengan hari ini. Suami saya pulang ke Indonesia itu pakai biaya sendiri. Terus hotel itu pakai biaya sendiri. Tapi kan kalau saya expose nih, kalau saya katakan, wah aku itu gak dibiayai loh, aku bayar DP loh.
kan seolah-olah saya pamer, Mbak. Bukan, saya pamer. Tapi kalau saya nggak ungkapkan, mereka berpikir bahwa saya dibayarin oleh orang-orang tertentu, terus mereka diaudit di sembarang-barang. Kadang-kadang bingung saya, Mbak. Saya ngomong salah, nggak ngomong juga salah. Bener nggak? Begitulah. Nah, begitulah cinta. Ceritanya tidak adil. Kisahnya kan cuma nyocot. Makanya saya jujur nih sebenarnya bingung nih. Saat saya expose, saya keluar itu pakai travel sendiri, pakai uang hotel sendiri, pakai pesawat sendiri. Dikiranya saya di endorse Garuda, padahal saya bayarnya sama, nggak ada diskon dari Garuda. Jadi bingung saya tuh ngomong salah, nggak ngomong katanya pamer. Lah soro tau ini. Iya memang begitulah ya, sabar lah Miss. Iya. Yang penting ya Miss Yuli fokus ke anak-anak yang butuh bantuan aja. Kalau yang kayak rese-rese kayak gitu anggap aja yang lalu. Oke, nah kita stop aja nih karena jalurnya sudah keluar dari track gitu. Jadi nggak usah saya yang dibahas nih. Jadi kalau saya yang dibahas ini terjadinya adalah ngobrol dan gibah, guys. Menceritakan pengalaman kita sendiri aja ya. Jadi Iya. wes itu aja wes. Udah tadi pesannya ya itu aja, mbak-mbak yang baru di Hongkong itu semua majikan itu sama, tinggal kita aja. Oke, siap. Kita aja. Kalau kerja sama majikan terus ada neneknya, itu nomor satu ambil hati neneknya. Kalau ada anaknya ambil hati anaknya. Itu ntar majikan yang laki itu ya, yang dadai sincang itu pasti ngikut. Oke, siap. Terima kasih pesanan jenengan. Ya majikan di mana-mana itu sama. Oke. Matur Mbah Nuwun dari Singapura. Kita ngobrol ini paling suwi dirimu ya. Berapa jam ya? Loh, setengah jam lebih. Kemarin saya mau telepon mau nanya itu kalau proses ke Hongkong lagi bisa enggak, karena ya di sini itu kan saya kena mental di sini bener. Di Hongkong biasanya kayak gitu, ke sini kena mental. Oke. Mentalnya nggak sanggup. Oke. Jadi ya udah wes. Lain kali kita ngobrol lagi. Mau ngibah dhewe ya. Ojo membawa malapetaka. Matur Mbah Nuwun. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, ini sudah di luar jalur ya. Jadi dimana fast tracknya sudah tidak di tempatnya, dimana terus ngibah ngelone wong liya. Jadi saya tidak ingin kita kepancing-pancing terus marana kejerat-jerat, tergantung-gantung, terketer-keter dan terewer-ewer. Jadi lebih baik saya menyetopnya. Karena sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu memberikan dukungan pada saya, buat teman-teman yang selalu memberikan support pada saya. Yang penting untuk spot jantung aja. Dan sekali lagi saya sangat senang sekali karena kalian selalu menerima saya, mengingatkan saya tentang keadaan di luar sana. Jadi apapun kadang-kadang saat saya klarifikasi itu teman-teman selalu bilang, Miss wes lah Miss, usah klarifikasi Miss, udahlah biarkan kita tahu kok. Tapi di luar sana dia bilang, mari melempar kata-kata nggak klarifikasi. Dan ya wis gimana? Kayak numpak keledai ngedol keledai bermacam-macam tanggapannya. Nah, keledainya ngapain nggak ditompaki? Terus ditompaki salah, nggak ditompaki salah, di edel-edel salah. Intinya adalah hidup ini serba salah. Jadi kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apa yang kita bisa lakukan adalah tujuan awal kita seperti apa. Jadi ya nggak apa-apa, suka-suka. Seperti yang suami saya katakan kemarin waktu saya dihujat, dinyek-nyek dan diamuk, itu suami saya cuma mikir sama anak saya, emangnya mereka nggak ada kerjaan ya Mami yo? Kenapa mereka bisa sampai segitunya sama kamu yo? Nggak tahu karena banyak orang banyak waktu untuk menyelidiki orang lain, banyak waktu untuk menyelidiki orang lain, tapi mereka lupa untuk menyelidiki dirinya sendiri. Kadang-kadang kita terlalu over melihat kesalahan orang lain, tapi dia lupa kesalahan diri sendiri. Jadi saya selalu mengingatkan pada anak saya pribadi, apapun yang terjadi, silahkan nilai sendiri. Tidak perlu over, tidak perlu menolong orang sampai mati-matian. Dan kemarin saya juga marah sama anak saya karena membantu orang tanpa seizin saya. Dia berpikir bahwa, Mami aku udah besar, aku bisa membedakan mana yang satu, mana yang tidak. Dan kecopot lagi. Ya itu sekali lagi banyak orang yang akan memanfaatkan, terus habis itu
dia akan share pada orang-orang yang tidak suka sama saya bahwa perlakuan anak saya kurang baik atau seperti ini seperti itu. Jadi menjadi apa ya, problematika kita semua, ditolong salah nggak ditolong salah. Jadi saya benar apa yang dikatakan Mbaknya, waktu yang akan menjawab. Jadi saya akan tetap ingatkan, saya akan tetap ada di rel saya, tapi ingatkan saya, namanya orang itu Mbak, namanya orang itu akan lupa diri dengan 3: harta, tahta, dan jabatan. Apa itu? Benar nggak? Harta, tahta, dan jabatan. Jadi seseorang itu akan berubah saat dia memiliki uang yang banyak. Orang akan berubah saat dia memiliki jabatan. Dan orang akan berubah saat dia memiliki kekuasaan. Jadi bantu saya doa agar saya tidak memiliki sifat-sifat yang tidak amanah saat memiliki itu semua. Saya telepon masuk takat ya.